Baik, terima kasih Bu Indit atas tambahannya yang sangat-sangat wow, sangat-sangat lengkap sekali. Baik, untuk selanjutnya silahkan teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan dari materi kelompok 8 dan materinya Bu Indit, dipersilahkan teman-teman. Kita masih ada sampai jam 11.30 sampai setengah 12. Ya, silakan mau bertanya. Saya izin bertanya, Bu. Akasya sudah siap menjawab. Ya, silakan, Mbak Hufairo. Saya ingin bertanya mengenai anosmia, ketidakmampuan untuk mencium bau. Kan gejala terpapar virus corona kan hilangnya indera penciumannya, Bu. Terus sedangkan kalau flu atau pilek juga, kita juga kehilangan penciuman gitu, Bu. Pertanyaannya, cara membedakan kehilangan kemampuan indera penciuman antara gejala corona dan flu atau pilek itu. Terima kasih. Mungkin biar bisa sambil kelompok pemateri nyari, dulu pertanyaannya sampai 3, ya. Jadi nanti bisa sambil yang lainnya, sambil bisa nyari. Gitu. Oke, terima kasih Mbak. Dicatat ya pertanyaannya Mas, Mbak, pemateri. Selanjutnya, selanjutnya kalau ada yang mau tanya lagi. Saya izin bertanya, Bu. Ketika musim dingin atau musim penghujan itu, kenapa kok hidung terasa tersumbat? Apakah itu hal yang wajar dan apa sebabnya? Terima kasih. Oke. Kalau mau langsung dijawab boleh ya. Tapi kalau butuh waktu untuk menjawab, bisa ditampung dulu pertanyaannya. Saya mau bertanya, Bu. Ya, Mas Isun, silakan. Tadi dijelaskan bahwa mengenai penyakit mulut kan, ada penyebab kanker mulut, salah satunya kebanyakan merokok dan kebanyakan minum alkohol. Nah, pertanyaan saya, dosis maksimal dalam sehari untuk mengkonsumsi alkohol maupun menghisap rokok itu berapa agar tidak sampai terkena penyakit kanker mulut? Terima kasih, Bu. Sebenarnya jawabannya gampang sih, nggak ngerokok, Mas. Nah, kalau nggak ngerokok sama sekali tuh jelas nggak kena kanker. Tapi kalau ngerokok dalam jumlah berapapun ya, walaupun misalkan sebatang 2 batang, itu tetap ada kemungkinan kena kanker. Gitu. Tapi kalau nggak ngerokok, insya Allah aman. Gitu. Tapi mungkin nanti bisa ditambahkan oleh pemateri ya. Mungkin nggak terima, Bu, saya perokok nih, saya nggak terima dibilang gitu. Silahkan nanti disampaikan. Nggih, Bu. Saya ingin bertanya dong. Oke, Mas. Habis setelah Mas Fadli ditutup dulu ya, nanti biar dijawab dulu sama kelompok pemateri. Silakan, Mas. Ya, saya Fadli, nomor absen 47. Saya ingin bertanya aja, kalau semisal kita mencium satu barang, saya sama teman saya semisal mencium satu barang yang sama, namun memiliki persepsi yang berbeda atas bau yang kita endus gitu, atas bau yang kita cium. Apakah itu memang satu benda punya banyak bau atau memang hanya beda persepsi aja? Mungkin bisa dijelaskan saya soalnya. Terima kasih Ibu, terima kasih 8, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih juga pertanyaannya. Oke, kelompok pemateri mungkin bisa dijawab dulu. Tadi ada Mbak Hufairo, Mbak Sabrina, Mas Isun, dan Mas Fadli yang bertanya. Saya mau mencoba menjawab dari pertanyaan Mbak Hufairo. Apa yang membedakan antara anosmia dan flu corona kan sama-sama nggak dapat
merasakan bau, mencium aroma bau. Kalau anosmia seperti yang dijelaskan BPT, yang menyebabkan anosmia diantaranya seperti sinusitis, rinitis, polip hidung, Huntington, Parkinson. Nah, untuk yang corona, mungkin ada gejala tambahan lain, nggak cuma hidung, kita nggak bisa merasakan penciuman aroma, nggak bisa menghirup aroma, mungkin seperti yang menurut pendapat saya yang saya ketahui dari yang terkena corona, ada penyebab lain seperti gangguan pernapasan dan demam. Seperti itu. Terima kasih. Halo, halo Mas Aris. Suaranya putus Mas Aris. Ada yang mau menambahkan jawaban dari Mas Haris? Mungkin saya boleh menambahkan. Ya, silakan Mas Aziz. Oke, jadi bagaimana perbedaannya antara gejala anosmia dengan gejala COVID-19? Kalau anosmia itu kan hilangnya atau turunnya kemampuan hidung ketika membahui yang disebabkan oleh rusaknya sel saraf yang ada di dalam organ hidung. Nah, sedangkan kalau infeksi kalau COVID-19 itu ketika menyebabkan gangguan ketika menyebabkan hidung tidak bisa membau, itu disebabkan karena COVID-19 itu adalah sebuah virus. Nah, virus itu biasanya menginfeksi bagian-bagian daripada terutama sistem pernapasan dalam manusia. Nah, termasuk di dalamnya ada organ hidung. Nah, di dalam organ hidung itu saraf-saraf dan saraf pembau itu terkena infeksi sehingga kemampuan untuk mencium itu menurun. Nah, tapi saya juga pernah baca jurnal katanya itu penyebab kenapa orang yang terkena COVID itu tidak bisa membau itu karena sebetulnya COVID itu malah menyebabkan anosmia pada penderita COVID. Nah, itu tapi masih diteliti lebih lanjutnya bagaimana, mungkin belum ada hasilnya seperti itu yang saya baca-baca kemarin seperti itu. Terima kasih. Oke. Mungkin saya mau menambahkan sedikit ya. Jadi bedanya anosmia sama gejala flu atau influenza bisa juga dilihat dari lendirnya gitu. Maksudnya kalau influenza itu kan kondisi kita tidak bisa membawa itu karena ada yang menyumbat di hidung kita berupa lendir gitu. Terlalu banyak lendir yang menyumbat sehingga kita tidak bisa membau gitu. Tapi kalau yang anosmia karena COVID itu kondisi hidung bisa jadi tidak ada yang tersumbat gitu, tapi karena ada infeksi virus di bagian rongga hidung tersebut sehingga akhirnya membuat indera penciuman kita itu juga terhambat gitu. Dan di beberapa sumber dinyatakan bahwa perbedaan selanjutnya ketika influenza atau pilek itu tidak selalu penderita influenza itu mengalami permasalahan di pengecapan. Maksudnya mereka tetap bisa merasakan manis atau pahit gitu ya. Tetapi kalau gejala anosmia yang ada di COVID, walaupun hidungnya tidak tersumbat, tapi dia tidak bisa membau dan dia tidak bisa mengecap gitu. Sudah banyak penelitian itu yang meneliti kayak antara orang yang influenza dengan orang yang COVID, kemampuan mengecapnya itu bagaimana. Nah, ternyata sebagian besar orang-orang yang influenza, mereka masih bisa mengecap rasa manis dan pahit gitu. Tapi kalau yang COVID, itu sama sekali tidak bisa mengecap rasa apapun. Jadi makanan itu terasa hambar gitu. Manis, asin tuh mereka tidak bisa merasakan itu. Seperti itu. Itu yang disebut dengan gejala dysgeusia.
Jadi gejala dysgeusia ini adalah hilangnya kemampuan indera pengecap dalam merasakan makanan, khususnya membedakan rasa pahit dan manis. Ini yang biasanya dialami oleh penderita anosmia pada COVID-19. Gitu. Terus proses penyembuhannya juga berbeda, di mana kalau influenza itu bisa sembuhnya itu tidak sampai lebih dari 2 minggu biasanya. Kayak seminggu kalau misalkan diobati, indera penciuman dan perasaannya itu bisa lekas kembali. Tapi kalau yang COVID ini bisa bertahan hingga 2 minggu lebih, bisa sampai 1 bulan juga. Bahkan ketika sudah negatif, dinyatakan negatif COVID gitu ya, setelah misalkan dicek lab beberapa kali sudah negatif, tapi indera penciuman sama perasaannya bisa jadi belum kembali. Banyak yang ditemui penderitanya itu tetap masih belum bisa merasakan secara kemampuan merasanya itu belum kembali 100%. Gitu. Padahal COVID-nya udah negatif. Gitu. Karena ya itu tadi disebabkan oleh virus yang memang sulit untuk sembuhnya. Seperti itu. Tambahan aja, terima kasih Mas Aziz. Dan tadi yang jawab selain Mas Aziz tadi ada Mas Karis ya. Nah, terus lanjut mungkin Mbak Ufairo sudah puas dengan jawabannya? Ibu, terima kasih. Oke, kita lanjut Bu, pertanyaan ingin Mbak menambahkan, Sabrina. Bu. Oh, mau menambahkan. Silahkan. Ibu ingin menambahkan ya, Bu? Ya, Mas. Ya, tadi mengenai indera penciuman sendiri, Bu. Jadi di dalam COVID-19, nah saya mendapatkan sumber-sumber ini yang pertama dari sumber yang terkena COVID-19 sendiri, yang kedua yaitu dari dokter-dokter atau dari apa? Ya, dari dokter, dari bidan. Nah, jadi untuk COVID-19, awal dari COVID-19 itu pertama gejalanya yaitu batuk seperti flu seperti biasanya saja, hanya menyerang sebuah sistem pernapasan. Nah, lalu semakin bertambahnya laun, nah yang namanya COVID-19 itu berevolusi. Berevolusinya apa? Banyak gejala-gejala yang terjadi. Di antaranya tidak bisa mencium, tidak bisa merasa. Nah, tetapi dalam tidak bisa mencium dan tidak bisa merasa itu juga belum tentu terkena sesak napas atau apapun. Nah, jadi ada sepupu saya itu terkena COVID-19. Nah, tapi itu hanya sebagai indera pencium saja, indera pencium dan indera perasa. Dan katanya yang namanya mencium itu bisa, sebenarnya itu mencium itu bisa, tetapi yang dirasakannya itu baunya itu harus ditempelkan banget gitu. Biasanya kan yang namanya bau parfum itu kan pasti tercium. Nah, itu harus benar-benar ditempelkan seperti ini. Kalau tidak ditempelkan seperti ini, itu bisa kecium tapi keciumnya sedikit gitu. Sama seperti halnya rasa. Rasa juga kalau makan mengecap itu ada sedikit-sedikit, tidak semuanya, tidak semerta-merta semuanya itu hilang, tidak semerta-merta tidak ada rasanya sama sekali, tetapi ada. Sebagaimana seperti orang sakit, seperti orang yang terkena demam, itu kan sebuah indera perasa ada, tapi ambiar. Rasanya itu nggak pahit, nggak manis, dan nggak asin. Nah, untuk pengobatannya sendiri dari itu bisa, sekarang kan banyak seperti sumber-sumber, ada yang bilang pakai kayu putih, minyak kayu putih, diteteskan oleh minyak kayu putih, ada juga memakai dari bawang putih, ada memakai obat itu dari bawang putih. Nah, kalau sepupu saya sendiri itu obatnya itu dari vitamin seperti vitamin C, vitamin B dan lain-lain. Nah, itu 2 minggu lah, sekitar 14 hari ataupun lebih itu sudah bisa normal kembali gitu. Sudah bisa mencium, sudah bisa merasa, sudah bisa terini. Jadi virus COVID-19 itu
intinya kan dari sebuah kuman yang menempel gitu. Nah, kumannya itu mengganggunya, bisa mengganggu sistem pernapasan, bisa mengganggu sistem penciuman, bisa mengganggu sistem pengecapan, tergantung dari masuknya virus itu tersebut. Bisa virus itu masuk ke dalam dubur, terjadi perut, ya bisa terjadi masuk ke dalam lambung, bisa terjadi itu banyak. Jadi bisa disebut penyakit COVID-19 itu kan bisa disebut penyakit wajah. Jadi dia itu bisa menampakkan wajah di mana saja gitu. Jadi orang yang gangguannya ke sistem pernafasan itu belum tentu ke sistem penciuman dan sistem perasa itu kena. Bisa jadi sistem pernapasannya saja yang terserang. Katanya itu nafas itu seperti orang yang habis lari, susah gitu untuk bernapas, susah untuk bernapas. Nah, kata dokter sendiri sebenarnya kita untuk menangani COVID-19 itu sekarang itu jangan takut, jangan khawatir, hadapi dengan tenang, hadapi dengan ini, insya Allah pasti banyak. Sepertinya kan di Indonesia sendiri banyak yang sembuh dan yang matinya itu sudah hampir berkurang gitu. Sehingga kita bagaimana menjaga prokes itu sendiri, menjaga kesehatan itu sendiri dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih Mas Rehan tambahannya. Semoga menambahkan pemahaman untuk Mbak Fairoh ya. Nah, ini sekarang lanjut ke pertanyaan kedua Mbak Sabrina tadi. Siapa yang mau menjawab? Ya Bu, mau menjawab dari pertanyaan Mbak Sabrina. Pertanyaannya, mengapa ketika cuaca dingin terkadang hidung terasa tersumbat? Apakah itu hal yang wajar? Dan mengapa hal tersebut dapat terjadi? Berdasarkan dari situs Sehat, pada suhu udara dingin, hidung seringkali tersumbat. Hal tersebut sangat normal, karena salah satu fungsi hidung untuk mengatur kelembapan udara yang dihirup untuk diteruskan ke paru-paru. Untuk fungsi hidung didukung oleh bentuk anatominya. Bila hal tersebut tidak disertai dengan keluhan berat lainnya yang mengganggu seperti batuk dan sesak napas, perasaan panik saat menarik napas, maka sebaiknya keluhan tersebut tidak perlu dijadikan beban. Hal tersebut terjadi karena fungsi hidung yaitu tadi untuk mengatur kelembapan udara yang dihirup. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menyanggah atau menambahkan, silakan. Silakan ada yang mau menambahkan? Saya mau menambah, Bu. Oke, Mbak, silakan. Untuk beberapa orang cuaca dingin itu bisa menurunkan imunitas tubuhnya dan hal tersebut bisa menyebabkan alergi gatal-gatal pada hidung dan itu yang membuat hidung tersumbat dan menyebabkan flu dan batuk. Seperti itu. Ya, jadi memang bisa karena alergi, bisa karena memang itu respon yang normal gitu. Karena itu caranya sistem penciuman kita, hidung kita itu untuk menyesuaikan dengan suhu yang ada di lingkungan saat kita menghirup udara. Gitu. Jadi selagi tidak mengganggu, maksudnya tidak bertahan terlalu lama, hanya munculnya saat dingin saja, berarti mungkin itu alergi Mbak. Gitu. Karena tidak sebenarnya ada orang itu yang memang alergi dingin, alergi debu, sehingga gampang kesumbat gitu hidungnya atau gampang meler gitu.
Nah, itu memang biasanya karena alergi. Sehingga kalau memang mau memastikan apakah ini alergi atau enggak, itu memang harus datang ke dokter THT biasanya. Ya, mau nambahin, Bu. Nah, silakan Mas Kafka. Dalam masalah ini, masalah ruang lingkup kasusnya lebih sempit lagi, yang lebih khusus lagi itu ketika berada di ruangan AC. Ruangan Ya, AC itu kan dingin, terus pintu-pintu pada tertutup semua, jendela pada ditutup semua, buat supaya kondisi dinginnya itu supaya tetap terjaga di dalam ruangannya. Itu bagus untuk menjaga kedinginan ruangan, tapi itu akan menjebak dan apa ya, menjebak sirkulasi udara sehingga debu-debu yang ada di kamar tersebut, di ruangan tersebut akan tetap di sana, sehingga akan mudah bertebaran di mana-mana, sehingga sangat mudah kita di dalamnya untuk menghirup debu. Nah, debu itulah yang memicu tersumbatnya hidung. Salah satu caranya ya sesekali kita keluar kamar, keluar ruangan yang ber-AC itu, terus menghirup udara segar dulu, udara alami, biar yang segar, yang non debu gitu. oke, sip. Terima kasih Mas untuk tambahan jawabannya. Gimana Mbak Sabrina? Sudah puas tadi jawaban dari Mbak Nuril dan Mas Kafka? Saya menambahkan dikit aja, Bu. Oh ya, silakan Mas. Ini kan tadi membahas tentang hidung yang tersumbat itu gara-gara dingin. Nah, saya sendiri ini mau testimoni hidung tersumbat gara-gara dingin. Biasanya itu kan di pagi hari kita itu kan dingin, Pak. Dingin terus badan menggigil pengen selimutan. Terus bikin badan jadi hidung tersumbat gitu. Terus biasanya bersin-bersin nggak enak. Terus pokoknya nggak enak awak gitu. Itu benar yang dikatakan Mas Kafka tadi. Solusinya itu kita pergi keluar, menghirup udara segar sama pemanasan dikit-dikit. Intinya itu kena sinar matahari. Karena kalau kena sinar matahari itu insya Allah pas hidungnya tersumbat itu bisa beler, terus bisa sehat kembali. Nah, terus apabila sakitnya lebih parah, itu campur flu, mumet, bersin-bersin, itu bisa minum obatnya itu namanya Demacolin sama Paratusin. Itu manjur. Ini kalau pagi-pagi gitu kerasa flu, obatnya 2 itu tadi. ya. Ini lanjutannya obat salep kemarin ya. Salep kulit kemarin ya. Sekarang obat influenza, kemarin nanya obat salep. Ya, benar. Iya, benar sih, obat itu memang manjur, bisa dicoba. Atau kalau memang itu ada juga yang bilang hidung tersumbat bisa pakai bantal yang ditumpuk-tumpuk jadi tinggi. Terus kalau memang nggak ada sinar matahari kondisinya, itu bisa dengan minum air panas, air anget, itu biasanya langsung plong hidungnya. Tuh. Oke, mungkin cukup ya sekaligus promosi obat. Saya yakin Mas Akasya nggak promosi kok gitu, soalnya dia bukan pencipta obatnya kan, mungkin hanya ini aja, membantu teman ya, kayak kemarin yang tanya obat kulit itu, salep kulit. Oke, tinggal pertanyaan Mas Fadli ya, sebelum nanti dibuka sesi pertanyaan lagi. Ada yang mau menjawab pertanyaan Mas Fadli? Tadi pertanyaannya itu tentang Bu, beda persepsi. Jadi kalau misal kita mencium satu barang yang sama, kita bilang ini bau nangka, tapi teman kita bilang ini pisang. Nah, itu seperti apa? nangka sama pisang agak jauh ya Mas ya bedanya. Ya. Nah, iya pokoknya saya yang deket-deket gitu. Nah, ya, ada yang bisa menjawab kira-kira apa yang mempengaruhi?
Tidak harus kelompok 8 ya, kalau yang lain bisa menjawab boleh. Izin menjawab, Bu. Dikit-dikit ya. Daripada diem-dieman. Banyak juga boleh. Ini semisal tadi contohnya nangka sama pisang ya. Ini disederhanakan semisal itu bau durian. Semisal saya sama Mas Fadli gitu bau durian. Ini Mas Fadli suka sama durian, sedangkan saya ini tidak suka durian. Terus di saya itu bau durian itu seperti bau obat malah. Bau obat gitu loh, pokoknya bau obat kan menyengat. Nah, yang jadi beda persepsi itu kan yang pertama, dalam tersebut saya nggak suka durian, Mas Fadli suka durian. Terus yang kedua, mungkin hidung saya ini sedikit bermasalah atau lubangnya itu kurang lebar. Oh, tadi kan dijelaskan bahwa di materi Bu Yudit yang kayak mempengaruhi kan kayak fisik dari seseorang gitu loh, kayak hidungnya lebar terus serat-serat bulunya ya gitu-gitu, yang menjadikan perbedaan persepsi antara bau durian tersebut jadi bau durian yang sangat enak dan bau obat yang sangat menyengat. Itu mungkin bisa menjawab Mas Fadli, atau mungkin teman-teman yang ingin menambahkan dipersilahkan. Jadi menurut Mas Asa nih bebauan yang kan kita nyium sama-sama durian. Kita sama-sama nyium durian tapi apaan sih? Mas Asa bilangnya bukan bau durian, semisal bau obat-obatan, karena mungkin ini doang ya, mindset di otak kita aja yang karena kita nggak suka hal tersebut, makanya dibilang seperti itu, atau gimana sih maksudnya? Ya bisa jadi tersebut, tapi tetap itu tetap durian, tapi mungkin baunya bisa berbeda itu. Tetap bau durian, tapi mungkin orangnya itu kayak ini kok koyok ambu, ini kok seperti bau obat ya. Padahal itu durian. Mungkin yang baunya bau obat itu hidungnya kurang normal, Mas, atau lagi sakit. Makasih Mas, ya Allah. Jadi mungkin bisa dipengaruhi oleh kondisi kesehatannya. Jadi kalau misalnya kesehatannya dia lagi pilek atau lagi alergi, mungkin juga mempengaruhi kepekaan dia dalam membau sesuatu gitu. Perbedaan persepsi itu bisa dipengaruhi itu. Terus yang kedua juga dari ingatan atau memori akan bau yang dia simpan gitu. Mungkin di memori dia, di memori otaknya itu dia pernah bau kayak gini itu, ini baunya obat gitu misalkan. Sementara bagi orang lain, aku pernah bau kayak gini itu bau durian gitu, sehingga perbedaan memori di otak tadi terhadap bau itu juga bisa mempengaruhi persepsi akan bau yang berbeda gitu. Terus tadi terkait kalau masalah fisik besarnya hidung itu mempengaruhi lebih ke kepekaan sih. Jadi kayak lebih sensitif gitu. Dikatakan bahwa kalau hidungnya mancung itu lebih sensitif terhadap bau yang ada di sekitar gitu. Tapi kalau yang membedakan persepsi bau mungkin lebih karena tadi terkait dengan memori akan bau tersebut sama kondisi kesehatan individu tersebut gitu. Bu, masih mau menambahkan. Boleh Mas Fitra. Ini bukan menambahkan sih, kayak ini teman saya itu ada Bu, orangnya itu kalau bau minyak kayu putih dia itu pusing, dan itu pun dari kecil Bu. Jadi bukan nggak tahu sih bukan kayak memorinya dia itu bukan kayak, jadi udah kalau mencium minyak kayu putih itu kalau terlalu pekat tuh bisa-bisa sampai pingsan dulu. Pernah pingsan juga Bu, minyak kayu putih. Padahal kan orang lain minyak kayu putih itu bisa
enak gitu, rileks gitu. Kalau dia itu langsung bisa apa? Itu juga termasuk yang karena pengaruh mindsetnya juga kan, soalnya dari kecil juga Bu, apa seperti itu. Ya, mungkin ada pengalaman yang tidak menyenangkan juga gitu terkait dengan bau tersebut. Itu juga bisa mempengaruhi reaksi ya, respon fisiologisnya individu tersebut ketika mencium bau sesuatu. Kayak itu tadi bau minyak kayu putih bisa sampai pingsan. Mungkin sebelumnya pernah ada pengalaman yang tidak menyenangkan gitu. Terlalu banyak terpapar minyak kayu putih sampai dia bikin pusing atau gimana sampai akhirnya itu terbiasa ke depannya ketika bau minyak kayu putih ya respon fisiologis yang ditunjukkan seperti itu. Tadi ada tambahan juga dari Mas Ahmad Royan, ada namanya salah satu gangguan yang dinamakan pantosmia. Itu bisa menjadi penyebab orang mengalami halusinasi penciuman atau mencium bau-bau yang sebenarnya tidak ada. Ya, itu memang juga ada kondisi seperti itu. Jadi pantosmia ini kayak misalkan kalian kadang-kadang sebenarnya tidak ada stimulus apapun, tidak ada durian, tidak ada apa, tapi tiba-tiba kalian, oh bau durian ya, gitu. Jadi sering mencium sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada stimulusnya, gitu. Nah, itu bisa dikatakan halusinasi penciuman. Ketika memang itu sering terjadi dan tidak hanya pada satu benda. Misalkan maksudnya tidak hanya satu sama, tidak hanya kayak bau durian aja gitu, tapi apa namanya memang sering berhalusinasi bau-bau yang lainnya. Gitu. Tadi tuh ada yang tanya di kelas sebelah juga, kayak Bu, kenapa kok saya tuh sering bau parfum mantan saya, padahal sebenarnya nggak ada. Gitu. Ini serius ada yang tanya gitu di kelas sebelah tadi. Nah, terus saya tanyakan, Mbak sering baunya itu cuma parfum mantan aja, atau emang di hal-hal lainnya juga gitu? Maksudnya, apakah dia juga sering membau sesuatu yang memang nggak ada atau cuma parfum mantannya aja? Nah, kalau memang cuma spesifik kayak parfum mantan gitu, nah itu sebenarnya berkaitan dengan unsur psikologis juga gitu. Dimana dia pun mengakui pada akhirnya kayak iya Bu, ketika saya tiba-tiba bau parfum mantan langsung keinget memori-memori tentang dia, itu kangen gitu. Kalau tadi ada yang gitu terus pada heboh gitu, itu obatnya move on Mbak gitu, bukan gangguan itu Mbak, itu ceritanya apa belum move on gitu, pada komen kayak gitu. Iya, kalau spesifik mencium bau-baunya itu spesifik kayak gitu dan itu ada apa ya berkaitan dengan pengalaman tertentu yang memang membekas buat kalian. Nah, itu bisa dijadikan bisa karena unsur psikologis bukan karena unsur biologisnya. Gitu. Mungkin kejadian bisa terjadi juga kalau misalnya kita lewatin kuburan tengah malam terus cium bau melati, bau apa itu? Ya, itu beda lagi ya. Jadi memang ada yang nempel, tapi kita nggak tahu. Atau memang kita karena sudah mempersepsikan rasa takut ya, kita sudah membayangkan kuburan tuh baunya wangi gitu. Sehingga akhirnya kita berhalusinasi mencium bau-bau tersebut. Padahal sebenarnya ya nggak bau apa-apa. Menyambung dari tambahan Mas Fitra mengenai temannya yang ketika mencium bau minyak putih itu sampai pingsan, itu mungkin pada saat kecil itu apa ya ada yang namanya operan conditioning. Nah, jadi pada saat temannya Mas Fitra itu kecil, waktu disape itu apa ya mencegah anak untuk berhenti menyusu ke ibu. Nah, jadi stimulus yang diberikan itu dikasih minyak kayu putih di ibunya tadi. Makanya sampai-sampai dia ketika mencium bau minyak kayu putih sampai pingsan. Mungkin seperti itu. Jadi teman-teman buat yang calon ibu itu kalau mau menyapi anaknya jangan yang aneh-aneh ya. Ya, ya memang benar. Itu yang tadi saya katakan dengan pengalaman yang tidak menyenangkan. Banyak sekali maksudnya pengalaman tidak menyenangkan. Salah satunya terkait dengan pengalaman
menyapih gitu. Pengalaman saat disapih waktu kecil. Karena kalau di ilmu psikologi itu memang ada namanya operant conditioning gitu ya. Itu memang diberikan stimulus yang tidak menyenangkan atau yang ya istilahnya stimulus yang tidak menyenangkan supaya perilakunya itu berkurang gitu. Contohnya kayak tadi, kan sudah terbiasa tuh menyusu di puting ibunya. Nah, oleh karena itu diberikan stimulus yang tidak menyenangkan berupa kayak minyak kayu putih atau mungkin balsem atau apa ya. Nah, supaya akhirnya si anak tersebut kapok gitu, mengurangi perilaku menyapinya karena tahu rasanya kok nggak enak ya gitu. Sama ketika kayak misalkan ada anak yang terbiasa kayak apa itu tidurnya sambil ngemut ini ya jempol, ngempeng ya, apa sih istilahnya? Ya itulah. Jadi Ngedot, kayak Bu. apa? Ngedot. Dot, ya itu. Pokoknya kebiasaan kalau tidur tuh sambil gigitin apa ngemut jempolnya. Nah, itu kan juga ada beberapa cara yang untuk menghentikannya itu orang tua melakukan jempolnya itu diolesin sesuatu gitu, sesuatu yang tidak menyenangkan, yang rasanya pahit, rasanya pedas, supaya si anak tersebut tidak mengulangi perilakunya lagi. Nah, akibatnya itu tadi, akhirnya dia setiap bau aja itu sudah menimbulkan trauma-trauma gitu, bisa sampai pingsan tadi salah satunya. Gitu. Mungkin sudah menjawab ya Mas Fadli ya. Jadi terakhir pertanyaan Mas Fadli kan? Bu, terima kasih teman-teman yang menjawab. Terima kasih Ibu juga. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Saya izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, Mas Ahmad terus Mbak Sulfia. Izin bertanya kan tadi mengenai materi apa namanya? Materi indera pengecap ya. Di situ tadi dijelaskan juga kalau rokok itu memiliki andil yang besar menyebabkan kanker mulut ya. Ya. Nah, kan ada temannya rokok tuh namanya vapor, vape ya. Saya mau menanyakan apakah vape ini sama seperti rokok tetap dapat menyebabkan kanker mulut? Terus adakah penelitiannya sebelumnya seperti rokok itu? Dan seberapa bahaya antara rokok atau vape ini? Begitu. Tadi kayak, oke, makasih ya Mas. Tadi kayaknya pertanyaannya ada Mas Izun ya, atau siapa yang belum kejawab seberapa banyak apa puntung rokok yang bisa menyebabkan kanker. Nah, itu mungkin bisa sambil dijawab. Sambil nyambung pertanyaannya Mas Ahmad Syaifullah. Sambil mungkin menunggu pemateri mencari jawabannya ya, kita lanjut ke pertanyaan Mbak Sulfia dulu. Silakan Mbak. Jadi sebelumnya yang telah dijelaskan tentang indera pengecap, di sini yang ingin saya tanyakan yaitu apa kaitan indera pengecap dengan psikologis manusia dalam kehidupan sehari-hari? Oke, ada pertanyaan lagi atau mungkin mau langsung dijawab pertanyaannya Mas Ahmad Syaifullah, Mas Izun tadi dan Sulfia. Izin bertanya, Bu. Sebelumnya mohon maaf, di PPT Bu Indit kan dijelaskan bahwa manusia dapat membedakan 2.000 sampai 4.000 bau yang berbeda. Tetapi mengapa banyak orang yang menyamakan bau yang sudah pernah bau sebelumnya? Maksudnya itu kayak pernah bau ini terus mencium bau yang lain yang hampir sama. Mengapa disamakan? Padahal kan manusia bisa membedakan 2.000 sampai 4.000 bau yang berbeda. Terima kasih. Mungkin saya jawab dulu ya pertanyaan Mbak Karisma ya sambil nunggu yang pemateri itu.
untuk menjawab pertanyaan yang lain. Jadi gini, maksudnya memang kita punya kemampuan untuk membedakan bau yang begitu banyak ya. Nah, tapi ketika misalkan kita cium parfum nih, gitu ya, ada misalkan kita milih parfum, itu kan ada banyak tester tuh ya, ada banyak tester. Nah, kita mempersepsikan itu baunya wangi, gitu. Di otak kita itu yang muncul adalah, oh ini baunya wangi, bau parfum baunya wangi, sama-sama segernya. Tetapi walaupun kita sama-sama menyebut itu wangi, tetapi pasti kita bisa membedakan, oh ada perbedaan wanginya gitu. Kalau ini kayaknya lebih ke manis deh, kalau ini kayaknya lebih ke ini kayaknya manis permen, kalau ini tuh manis jeruk baunya, kalau ini manis ini gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan kita bisa membedakan bisa sampai 2000 sampai ribu-ribu bau yang berbeda, itu seperti itu Mbak. Jadi walaupun serupa, walaupun dikategorikan sama-sama punya bau yang wangi, sama-sama punya bau yang harum, tetapi ada perbedaan gitu karena ada karakteristik yang berbeda di situ. Gitu. Bisa ditangkap maksud saya Mbak Karisma? Sudah Bu, bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, pertanyaan yang tadi silakan dijawab. Ibu, saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad Saifullah. Oh, saya kira menjawab pertanyaan sendiri. Ya, silakan izin. Ya, mengenai tadi kan bertanya mengenai bahaya mana antara rokok dan vape atau rokok elektrik. Kalau membahas mengenai bahaya, ya sama-sama bahaya karena dua-duanya mengandung nikotin dan juga mengandung zat-zat lain yang bisa menyebabkan kanker. Nah, kalau lebih bahaya mana? Itu lebih bahaya rokok. Karena rokok itu kan hasil dari tembakau yang dibakar. Sedangkan kalau vapor atau vape atau pot atau mod itu kan hasil uap dari cairan liquid yang diberikan ke kapas itu kan sehingga menimbulkan asap yang banyak itu. Jadi kalau perbedaannya bahaya mana? Tetap bahaya rokok. Karena kalau rokok dari asap, sedangkan kalau vapor dari uap. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Dari teman-teman, mungkin ada yang menambahkan. Kayaknya udah riset dulu ya Mas sebelum milih rokok apa vape ya. Terus riset dulu. Dia memang penggunanya, Bu. Saya mau menyanggah dari Mas Yusi. Ini kayaknya tim yang satu tim rokok, yang satu tim vape. Ya, silahkan Mas. Saya lihat di sebuah YouTube antara uji coba vape sama rokok. Jadi yang digunakan hewan jangkrik. Ditaruh di dalam 2 tabung. Yang pertama berisikan rokok, yang satu vape. Dalam uji tersebut durasinya kira-kira 5 menit. Nah, hasil dari uji tersebut jangkrik pada vape tersebut semua mati. Yang pada rokok sebagian masih banyak yang hidup. Terima kasih, Bu. Oh, gitu. Oke. Izin menambah, Bu. Izin menambahkan, Bu. Ya, Mas Aziz. Ini kayak penengah. Ya, gimana, Mas? Untuk menengah. Oke. Kan tadi kan membahas tentang apakah rokok itu kanker pada rokok ya sebetulnya. Apakah rokok itu dapat menyebabkan kanker dan lain sebagainya tadi ya. Kita lihat dulu, kanker itu kan ada 2 faktor utama. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor keturunan dari keluarga. Kalau keluarga kita ada yang terkena kanker, kemungkinan kanker itu menurun kepada kita dan keluarga-keluarga kita yang masih satu jalur itu sangat tinggi. Makanya tracing itu sangat penting di sini. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini biasanya ditimbulkan dari aktivitas manusia dalam kehidupannya, bisa merokok, bisa pola makan, bisa aktivitas yang tidak sehat dan lain sebagainya. Nah, terus kita lihat faktor resiko kanker itu akan lebih tinggi. Yang pertama apabila ada riwayat keluarga yang terkena kanker. Kemudian yang kedua telah mengidap sampai pada lanjut usia biasanya 60 tahun ke atas. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan buruk seperti minum alkohol, merokok dan lain sebagainya, sehingga itu
dapat menimbulkan kanker atau memicu kanker. Kemudian yang keempat adalah kondisi kesehatan. Nah, kondisi kesehatan ini biasanya diakibatkan oleh individu itu yang biasanya ada suatu penyakit, kemudian penyakit itu lama-kelamaan bermutasi, kemudian malah menjadikan kanker, tumor, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah di lingkungan kita, biasanya yang dekat dengan pabrik, yang dekat dengan tempat-tempat pengolahan limbah, itu biasanya memiliki resiko terkena kanker yang lebih tinggi karena radiasi. Kadang kalau di dekat yang pembangkit listrik tenaga nuklir itu kan memiliki radiasi uranium yang tinggi, itu bisa memicu kanker juga. Kemudian kanker itu yang paling utama itu biasanya disebabkan oleh zat karsinogenik, yaitu zat yang dapat menyebabkan atau menstimulasi kanker itu tumbuh. Nah, zat karsinogenik ini salah satunya adalah yang ada di dalam rokok. Nah, yang ada di dalam rokok itu seperti nikotin, karbon monoksida, amonia, arsenik, benzoat, timat, dan lain sebagainya adalah zat-zat yang menimbulkan karsinogenik. Nah, itu yang menyebabkan kenapa orang yang berinteraksi dengan zat itu kemungkinan besar terkena kanker lebih tinggi. Namun kita garis bawahi lagi, kenapa kok orang yang merokok itu kebanyakan kok nggak maksudnya terkena kanker tapi juga nggak banyak, karena masih rata-rata kan juga sehat, yang orang merokok itu malah bahagia dan lain sebagainya. Nah, itu kan karena biasanya orang itu kalau yang merokok terkena kanker itu sebelumnya ada riwayat-riwayat yang menyertai seperti keluarganya itu memiliki kanker dan sebagainya. Makanya secara otomatis orang yang merokok dan memiliki riwayat-riwayat itu kemungkinan terkena kanker juga lebih tinggi. Nah, terus bagaimana yang paling efektif untuk mencegahnya itu? Kita yang pertama yang jelas kita harus berhenti merokok itu tadi, itu sangat sebetulnya sangat mencegah sekali. Kemudian yang kedua adalah kita atur pola makan kita yang lebih baik dengan makan sayur, buah, dan olahraga, terus protein, karbohidrat, vitamin, mineral itu dilengkapi, terus kita jauhi dari penyebab-penyebab karsinogenik itu tadi, termasuk lingkungan, faktor-faktor yang stimulasi kanker itu terjadi, dan yang terakhir ya kita mengenali diri kita sendiri, apakah tubuh kita ini memiliki keluhan, tubuh kita ini merasa ada sesuatu yang tidak beres. Nah, itu bisa menjadi indikasi awal atau self assessment terhadap diri kita, apakah diri kita itu masih sehat atau mungkin kita itu merasakan sesuatu yang tidak enak atau tidak normal, silahkan diperiksakan ke dokter. Nah, seperti itu mungkin. Terima kasih. Mantap. Ya, habis ini kita bikin seminar rokok ya, rokok versus vape. Mau nambahin dong, mau nambahin. Ini terkait kanker nih. Sebenarnya kalau misalnya kita self diagnose apakah kita itu ada gejala-gejala kanker, itu sebenarnya udah telat untuk mengetahui tanda-tanda kanker, karena ketika kita mengetahui dan mengenal tanda-tanda kanker itu sudah menggerogoti tubuh kita, itu sudah berada di tahap tingkatan yang lebih tinggi, sementara kanker itu mulai tumbuh secara tidak sadar. Kanker lebihnya itu pada tingkat awal dan kedua itu terjadi secara tidak sadar dalam tubuh, tumbuh dengan sendirinya, kita tidak menyadarinya. Itu ketika kita sudah menyadarinya dan kita bawa ke dokter, itu akan sulit dan biayanya akan lebih parah lagi, lebih berat untuk pengobatannya. Sehingga menurut saya sih ke dokter aja langsung rutin setiap bulan atau setiap 6 bulan gitu. Oke. Dan paling aman juga sebenarnya menjauhi hal-hal yang bisa memicu kanker itu. Jadi pencegahan lebih baik daripada penanganan sebenarnya. Tuh. Nah, terus menambahkan tadi pertanyaan Mas Izun terkait dengan seberapa batas aman merokok itu berapa batang sih gitu sampai supaya tidak ada resiko kanker gitu ya tadi pertanyaannya. Di sini saya membaca ada dari hellosehat.com, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh American Cancer Society, di mana dia menyebutkan bahwa orang yang merokok, meskipun sedikitnya 1 batang sehari selama hidupnya, masih memiliki risiko kematian dini lebih besar daripada mereka yang tidak pernah merokok sama sekali. 1 batang seumur hidup. Itu resikonya masih lebih besar dibandingkan mereka yang tidak pernah mencoba mengkonsumsi rokok. Nah, penelitian ini
menyatakan bahwa tidak ada batas aman yang merokok. Batas aman merokok yang aman, tidak ada batas merokok. Tidak ada batas aman merokok. Gimana sih tulisannya? Iya, kayak gitu. Terus di sini disampaikan bahwa merokok ringan dan merokok menengah itu memiliki resiko yang sama berbahayanya dengan merokok berat. Di sini ada perbandingan antara mereka yang merokok 1 hingga 4 batang per hari dengan mereka yang merokok kurang dari 10 batang per hari. Nah, meskipun mereka itu merokoknya 1 hingga 4 batang per hari, resiko untuk kanker paru, kanker esofagus, dan kanker lambung itu naik hingga 2-4 kali. Itu ketika konsumsi rokoknya cuma 1-4 batang per hari. Nah, bagi yang mengkonsumsi rokok kurang dari 10 batang per hari, dalam artian mungkin 8 atau 6 atau 9, itu resiko naiknya lebih besar tentunya. Tetapi sama-sama beresiko. Sehingga di sini dinyatakan bahwa dapat disimpulkan sebenarnya tidak ada batas aman merokok. Karena ketika sudah mengkonsumsi rokok, berapapun batangnya, berapapun batang tersebut, itu tetap memiliki resiko. Itu. Nambahin Bu, ingin nambahin Bu. Ya, gimana Mas? Oke Bu, kalau bilang tadi bahaya atau apa, semua pun pasti ada bahaya, pasti ada apapun Bu. Apapun yang dilakukan oleh setiap manusia itu ada baiknya, ada buruknya. Nah, sama dengannya apakah nge-vape sama rokok listrik atau apa namanya sebagainya lah. Dan rokok ada baiknya, ada buruknya. Apa ada baiknya, ada buruknya. Kayak bagi kaum-kaum yang perokok dan juga nge-vape, nah itu pasti ya ini kalau misalkan kayak kebanyakan orang-orang rokok, kalau misalkan nggak ngerokok itu terutama kaum kayak kiai dan santri itu kan kalau misalkan nggak ngerokok itu nggak dapat gairah. Saya pernah ini jadi kakek saya itu kan ngerokok. Nah, pernah itu kena penyakit jantung. Habis kena penyakit jantung, nggak lama rokok lagi. Terus ditanyain sama susternya, Pak, Bapak kenapa ngerokok? Sus, kalau apa namanya orang yang terkena kalau misalkan suster kalau mati apa penyebabnya? Nggak tahu. Nah, sama dengan saya, apa namanya daripada nggak ngerokok mati, rokok mati, ya udah habisin dulu rokoknya, urusan mati belakangan. Jawabnya begitu, urusan mati belakangan. Yang penting rokok aja dulu. Jadi kalau apa ya, bagi itu kalau misalkan rokok itu dapat inspirasi gitu Bu. Inspirasinya apa? Kalau misalkan lagi dalam ngaji, terutama ngulang ataupun ceramah itu pasti kan kalau misalkan nggak ngerokok itu otaknya tuh nggak encer Bu. Otaknya nggak encer gitu. Jadi bagi kalangan santri terutama yang perokok itu pasti bilangnya seperti itu. Karena kalau misalkan rokok dan kopi disandingin itu ada imajinasi itu. Nah, tapi ya memang kalau misalkan kita melihat dalam segi kesehatan itu memang dampaknya buruk, terutama banyak yang terkena kanker. Nah, baik kanker apapun lah. Nah, yaitu terus terkena penyakit gangguan napas, terus impoten itu apa ya, nggak bisa berdiri hidupnya, terus apalagi banyak dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalkan kita disandingkan seperti itu dengan orang yang ngerokok, itu nggak akan mempan, karena ya itu gitu, karena mereka itu ya itu sudah asik dengan candunya gitu, seperti halnya orang yang sedang merindu pasti menjadi candu gitu Bu. Pasti nggak akan ada obatnya selain bertemu. Nah, sama dengan orang yang rokok nggak ada obatnya selain rokok. Nah, kalau nge-vape, kalau menurut saya kalau nge-vape itu bukan apa ya, bukan tidak menyebabkan sebuah kecanduan juga sih Bu. Bukan menyebabkan sebuah kecanduan karena ya itu. Dan kalau misalkan dibilang bahaya, memang bahaya karena vape itu kan dari listrik. Nah, dan juga banyak yang ini survei
dari saya ngelihat video-video di YouTube atau apa, orang yang nge-vape itu terkena pernapasan atau terkena pokoknya dari saluran-saluran listrik tersebut lah bisa meledak ataupun sebagai macam. Nah, untuk ininya solusinya apapun ya nggak apa-apa, tetapi kalau menurut saya itu nggak apa-apa, tetapi ya jangan berlebihan lah, segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu nggak akan pasti akan ada penyebabnya, baik itu hal-hal baik maupun hal-hal yang seperti itu. Dan kalau dalam Islam juga kan yang namanya rokok itu kan makruh gitu loh Bu. Dalam Islam juga disebut rokok itu makruh gitu. Makruhnya apa? Makruhnya kalau misalkan orang rokok kan pasti baunya itu kan itu ada yang nggak suka bau rokok. Nah itu juga makruh, sama sepertinya kita makan jengkol. Jengkol itu kan makruh juga. Kalau misalkan ngentut kan baunya Masya Allah. Terus pete dan segala macam. Hal-hal yang seperti itu kan disebutnya makruh, sama dengan rokok juga itu. Bukan berarti ya ada pendapat rokok itu haram, ada pendapat ya rokok itu makruh. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih tambahannya. Ya, jadi memang sebenarnya kembali ke diri masing-masing gitu ya. Setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Dan entah apapun pilihan yang dijalani itu pasti ada konsekuensinya. Tapi kalau saya itu akan lebih melihat konsekuensi mana yang paling minim, itu yang akan saya pilih gitu. Jadi setiap konsekuensi itu, setiap pilihan ada konsekuensinya, tapi kita sebagai individu yang dewasa pasti sudah bisa berpikir, melihat setiap konsekuensi dari pilihan. Nah, disitulah kontrol diri kita untuk memilih, mau milih konsekuensi yang lebih besar atau milih konsekuensi yang lebih kecil. Gitu. Kayak sebenarnya semua orang juga akan mati gitu kan. Akan mati, cuman bedanya mau mati lebih cepat atau mau mati lebih lama gitu. Nah, kita bisa mengurangi, meminimalisir kemungkinan mati lebih cepat dengan menjauhi hal-hal yang mungkin juga akan membuat kita sakit gitu. Tetapi kembali lagi untuk hidup dan mati itu urusan yang di atas. Gitu. Sudah ditutup ya permasalahan ini. Mari ada pertanyaan lagi tadi yang belum terjawab ya. Pertanyaan Mbak siapa ya tadi ya? Sulfia. Mbak Sulfia terkait hubungan indera pengecap dengan unsur psikologis ya tadi ya. Oke, ada yang mau menjawab? Mungkin gini Mbak, kalau terkait dengan unsur psikologis itu lebih ke ada hubungannya dengan tingkat stres yang dialami gitu. Ketika misalkan contohnya adalah ketika misalkan teman-teman habis putus cinta gitu ya, atau mungkin kangen sama pasangannya. Nah, kejadian-kejadian yang menekan itu kan memicu stres. Nah, ketika memicu stres itu ada neurotransmitter, ada senyawa-senyawa kimia yang berlebih yang dilepaskan oleh tubuh gitu, kayak misalkan serotonin, dopamin dan lain sebagainya. Nah, ada senyawa kimia tertentu yang akhirnya membuat kita itu jadi stres dan mempengaruhi nafsu makan juga, dan mempengaruhi senyawa kimia yang dikeluarkan oleh indera perasa kita. Maka dari itu kadang-kadang ketika kita sedang lagi stres, sedang ada situasi yang menekan, ada beberapa ketika makan itu rasanya nggak enak, rasanya pahit gitu ya. Itu salah satunya dipengaruhi oleh senyawa kimia yang dikeluarkan oleh tubuh ketika merespon situasi yang menekan tersebut. Gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Yang mau menambahkan dari yang lainnya? Hubungan unsur psikologis dengan daya pengecap atau kemampuan pengecap. Izin aku mencoba. Oh, Mas, gimana? Izin menambahkan. Ya, silakan. Saya ini bukan menjawab tapi menambahkan kayak contohnya aja ya. Nggak apa-apa kan? Ya.
kan tadi hubungannya pengecapan sama psikologis itu seperti kita gini. Dulu mungkin pas kecil ya, pas kecil kita pernah disape, itu yang tadi dijelaskan oleh Mas Izun. Terus yang kedua, semisal pas kecil ini saya lihat belehan. Idul Adha. Nah, saat Idul Adha itu kita kan lihat belehan untuk beleh kambing, beleh sapi gitu. Terus kita kan jadi enak, lihatnya itu enak. Nah, dari kejadian tersebut sampai ke dewasa gitu terus teringat soal bau sama kayak darah-darahnya tersebut sehingga kita jadian mual gitu ya. Terus itu kan juga mengganggu psikologis kita. Semisal kita ada lihat semisal kambing atau sapi itu kita jadi enak atau mual gitu. Terus saat mau makan semisal sate atau gulai yang ada hubungannya sama kambing sapi itu jadi tidak suka. Terus ada kalau mual gitu kan kita jadi stres, pusing, pengen muntah. Mungkin gitu ya. Oke. Terima kasih. Berarti ada proses di situ, ada proses melihat situasi atau stimulus yang ada di luar itu juga mungkin bisa memicu bagaimana kita merasakan sesuatu gitu. Kayak misalkan ketika ada situasi yang tidak menyenangkan, mungkin lagi nyoba makanan tapi di dekatnya tempat pembuangan sampah gitu ya. Itu juga bisa mempengaruhi bagaimana kita bisa merasakan makanan tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya unsur psikologis dan unsur biologis itu saling mempengaruhi sebenarnya. Gitu. Cuman kalau misalkan membahas terkait dengan yang membahas itu dari sudut pandang kedokteran ya, tentu tidak akan terlalu mementingkan masalah unsur psikologisnya gitu. Yang dilihat adalah, oh kamu sistem syarafmu ada yang terganggu nggak gitu. Kesehatanmu seperti apa, kok pengecapanmu berbeda kayak gitu. Dia tidak akan terlalu melihat unsur psikologis atau pengalaman-pengalaman di masa lalu yang membuat dia itu jadi punya kepekaan perasa yang mungkin kurang atau berbeda daripada yang lainnya. Ya, saya mau nambah untuk pertanyaan, menjawab pertanyaannya Sylvia. Ini kan pengecapan dan penciuman itu kan terkait hal-hal kimiawi, dan manusia dalam hal kedua sistem ini itu menerima dan mengeluarkan bahan kimia feromon, bahan kimia yang mempengaruhi tubuh manusia serta perilaku manusia. Ada hubungannya. Hubungan antara bahan kimia ini dengan persepsi manusia adalah bahan kimia tersebut akan memunculkan sugesti pada manusia. Beberapa contohnya nih, beberapa contohnya itu seperti sensitivitas penciuman di wanita itu lebih tinggi ketika dia itu sedang hamil. Itu satu. Kedua, misalnya manusia itu dapat mengetahui jenis kelamin orang hanya dengan mencium bau odornya, bau badannya. Terus ketiga, macam-macam manusia juga dapat mengetahui siklus menstruasi wanita hanya dengan berdasarkan bau misfinya. Terus yang selanjutnya, manusia juga dapat mengembangkan aversi terkondisi terhadap rasa tertentu setelah mengonsumsi makanan tertentu. Artinya kita akan memunculkan rasa respon tertentu ketika kita selesai makan. Misalnya kalau misalnya makanannya enak ya kita bakalan entah itu bakalan di-share ke teman-teman, bakalan di-promote terus atau di Instagramable dikasih story. Dan kalau misalnya makanannya itu nggak enak, nggak bakalan datang lagi ke restorannya dan dan sebagainya. Dijelaskan sih di dalam buku Psikologi Val
Hapsari. Terima kasih Mas Kafka tambahannya. Gimana Mbak Sulfia, sudah mendapatkan pencerahan dari jawabannya? Pertanyaannya. Alhamdulillah sudah terjawab, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Atau teman-teman mau melanjutkan aktivitasnya? Ini habis ini ada kuliah lagi nggak? Nanti jam 2. Jam berapa? Jam 2 ada bahasa Arab. Oh, jam 2. Oke, masih agak lama sih ya. Gimana? Apakah ada pertanyaan lagi? Bu, saya masih mengganjal nih, Bu. Gara-gara tadi Ibu bilang kecium bau mantan itu. Loh, gimana? Ini saya aja, Bu, maksudnya ingin meminta pendapat Ibu aja cara terbaik untuk mengikhlaskan gitu, Bu. Iya ya, saya tuh oh kayak konsultasi ini ya jadinya ya. Punya cara terbaik atau gimana? Soalnya saya juga masih merasakan hal seperti itu, Bu. Maaf nih buat yang lain agak melenceng dari pembahasan. Siapa tahu yang lain sebenarnya kepo juga Mas, mau tanya tapi maju mundur gitu ya, malu mau curhat gitu. Udah diwakilkan oleh Mas Fadli berarti. Gimana caranya mengikhlaskan mantan gitu ya. Aduh ini emang sulit sih. Kadar orang untuk bisa mengikhlaskan tuh beda-beda ya. Prosesnya juga beda-beda. Tidak bisa disamakan, setiap orang ada yang bisa cepat move on, ada yang butuh waktu lama untuk move on gitu. Tidak bisa digeneralisasikan. Nah, yang mempengaruhi kenapa kok itu sebenarnya yang pertama terkait dengan seberapa banyak memori yang kita simpan dengan dia, kayak gitu ya. Terus seberapa banyak memori atau pengalaman. Terus yang kedua, seberapa penting dia dalam hidup kita itu. Maksudnya di sini adalah sebagai support system dia itu ada di nomor berapa gitu ketika kita menjalin hubungan dengan dia. Karena bisa jadi ketika misalkan Mas Fadli sama mantannya itu jadi support system pertama gitu. Melebihi orang tuanya. Jadi ketika putus tentu sangat kehilangan gitu kan. Jadi tadi seberapa banyak memori, terus seberapa penting atau berharganya dia buat kita, terus juga bisa dipengaruhi juga terkait dengan kemampuan coping kita atau kemampuan bagaimana kita meregulasi emosi kita. Itu juga mempengaruhi seberapa cepat kita bisa move on dari mantan gitu. Nah, coping ini berkait kalau misalkan yang mungkin bisa diatasi ini adalah copingnya gitu. Karena kalau yang pertama sama yang kedua, ini kan sebenarnya sudah terjadi gitu ya. Pengalaman-pengalaman kita menyimpan memori sama pasangan itu ya sudah, itu sudah berlalu. Kalau misalkan dilupakan juga pasti akan menyiksa diri karena untuk melupakannya pasti sulit ya. Jadi nggak apa-apa, memori itu dijadikan kenangan manis gitu, meskipun tidak bisa mendapatkan untuk sekarang. Ini kayaknya pakai soundtracknya Pamungkas kayaknya cocok ya. Terus habis itu yang mungkin bisa diatasi sekarang adalah cara copingnya, Mas. Bagaimana kita bisa meregulasi emosi kita supaya kita bisa lebih mudah untuk melepaskan dan mengikhlaskan gitu. Nah, coping ini berbeda-beda. Ada yang fokusnya ke fokus coping, ada yang emotional focus coping. Kalau emotional focus coping itu biasanya orang-orang yang fokusnya terhadap emosinya gitu. Kayak maksudnya ya dia akan lebih fokusnya gimana caranya aku bisa melepaskan emosi-emosiku ini. Nah, mungkin emotional focus coping ini lebih cocok untuk perempuan ya. Untuk perempuan biasanya melampiaskannya dengan curhat, dengan nangis, dengan marah-marah, dengan pokoknya yang berkaitan dengan gimana caranya bisa melepaskan emosi. Itu biasanya identik dengan perempuan. Nah,
Kalau yang laki-laki biasanya lebih fokusnya ke problem, fokus coping gitu. Jadi gimana caranya aku bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Menyelesaikan masalah ini kalau laki-laki itu biasanya ya saya tidak menggeneralisasikan. Biasanya adalah dengan mencari pengganti. Mencari pengganti ini yang bisa mengobati luka atau rasa sakit kehilangan seseorang yang berharga gitu. Karena ada beberapa orang yang ketika misalkan sudah mendapatkan pengganti, maka akan lebih mudah untuk move on atau mengikhlaskan seseorang di masa lalunya, gitu. Tapi ada juga yang sulit untuk menemukan pengganti karena sudah merasa dia tuh yang terbaik gitu, dia terlalu terlalu baik, jadi sulit untuk aku lupakan. Gitu. Nah, Itu kenapa? Itu kenapa? itu saya. Oh, ya, oke. Jadi kalau kondisinya itu memang yang perlu dipikirkan adalah mengevaluasi Mas. Jadi coba dievaluasi deh hubungan Mas sama mantannya Mas kemarin. Nah, lebih banyak bahagianya apa lebih banyak nggak bahagianya? Maksudnya di sini adalah untuk kedepannya, kira-kira lebih banyak hal-hal positif yang bisa kalian dapatkan atau malah menyakitkan satu sama lain. Nah, itu yang perlu dipikirkan gitu. Karena kalian putus tuh pasti ada masalah kan. Nggak mungkin putus itu baik-baik aja. Ya mungkin di akhirnya kayak bisa jadi teman. Tetapi putus itu pasti karena ada masalah gitu. Entah itu perbedaan prinsip atau tidak direstui orang tua atau mungkin karena komunikasinya kurang dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu dievaluasi. Kira-kira sumber permasalahan Mas sama mantannya ini bisa Mas cari solusinya enggak? Kedepannya kalau Mas memperjuangkan dia untuk jadi pacar Mas lagi, kira-kira potensi munculnya konflik ini akan muncul lagi nggak sih gitu. Dan kalaupun muncul, apa yang Mas lakukan supaya masalah masa lalu ini tidak menjadi masalah lagi di kemudian hari ketika Mas menjalin hubungan dengan dia. Tapi kalau penyebab putusnya itu sesuatu yang tidak bisa diubah, memang karena memang misalkan nih perbedaan agama kayak gitu ya, sesuatu yang memang sulit gitu ya untuk diubah atau mungkin restu orang tua yang memang benar-benar ini kalau dipaksakan terus kayaknya nggak bisa nih gitu. Ya memang lebih baik putus sekarang daripada menunda untuk putus dan makin sakit gitu ya. Kayak lagunya Judika yang terbaru itu putus atau terus itu coba didengarkan. Coba tanyakan lagi pada hatimu. Langsung ya nyanyi kan. Apakah sebaiknya kita putus atau terus? Silakan Mas Fadli ditanyakan ke dirinya sendiri. Itu. Jadi kalau posisinya kita masih sayang, kita masih mengharapkan dia kembali, coba dievaluasi lagi sih. Kenapa kok kita putus sama dia? Kenapa dia itu nggak minta putus sama saya tuh kenapa? Gitu. Yang salah dari diri saya apa? Gitu. Kira-kira penyebab putusnya ini masih bisa diperbaiki nggak? Gitu. Kalau memang masih bisa diperbaiki, bukan sesuatu permasalahan yang besar, ya dan Mas melihat ada kemungkinan untuk balik, perjuangkan. Gitu. Tapi kalau memang penyebab putusnya ini sesuatu yang besar, yang sudah tidak bisa diubah lagi, yang sudah lepaskan, gitu. Ikhlaskan. Nah, mengikhlaskannya ini, itu memang membutuhkan proses, Mas. Gitu. Apalagi kayaknya Mas Fadli ini tipe yang sulit untuk melupakan ya. Gitu. Jadi pasti butuh proses yang lama. Kalau dia milih dia ninggalin saya, gimana bahasanya? Dia memilih teman ceritanya dibanding saya itu gimana, Bu? Itu masalah yang besar atau masalah yang masih bisa diperbaiki? Teman ceritanya cowok apa cewek? Cowok, Bu. Dia masih normal kok, nggak lesbi. Oh, oke. Oke, berarti kan dia menemukan kenyamanan lain, Mas. Ya, sorry to say ya, sorry to say kalau mungkin maksudnya, aduh sakit banget Bu ngomong gini, tapi kenyataannya gitu kan. Berarti dia menemukan kenyamanan di orang lain gitu. Dia tidak mungkin menurut dia
yang dia cari dalam hubungan itu adalah kenyamanan dalam bercerita. Mungkin bagi dia itu poin pentingnya. Sementara dia merasa yang kenyamanan yang dia butuhkan itu yang dia dapat dari teman ceritanya. Gitu. Nah, mungkin di sini Mas lihat lagi. Gini, alasan yang dibuat seseorang untuk putus bisa jadi itu adalah emang alasan yang sebenarnya, bisa juga alasan yang dibuat-buat gitu. Jadi bisa jadi ada alasan lain yang membuat dia memutuskan Mas gitu. Tidak hanya itu, tapi dia hanya menyampaikan itu. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi ya memang itu alasannya dan itu krusial buat dia. Itu yang penting. Dia menemukan kenyamanan yang lain. Nah, kalau kalau berkaitan dengan kenyamanan ini yang sulit Mas gitu. Sulit untuk didapatkan lagi gitu karena kenyamanannya sudah berpindah. Dia ini Bu, dia kemarin mengungkapkan penyesalannya. Oh gitu. Jadi mau CLBK nih. Tidak, saya tidak ingin mengganggu hubungan orang lain Bu. Oh Karena jadi saya punya pacar nih. dia punya cowok, cuman katanya dia menyesal karena telah meninggalkan saya dan dia tidak begitu bahagia dengan pacarnya yang sekarang. Terus dia pengen, nggak tahu ya, saya nggak tahu niat dia seperti apa, cuman saya nangkepnya kayak ayolah sama gua lagi gitu Bu. Ya. Cuman saya masih nggak. Oke, jadi intinya kayak dia sudah melihat istilah gini, mungkin berarti dia sudah bisa membandingkan gimana sih kenyamanan bersama Mas Fadli dengan kenyamanan dengan si temennya ini ketika sudah jadi pacar. Oh ternyata kok lebih nyaman sama Mas Fadli ya. Akhirnya dia mau putar balik kembali ke Mas Fadli. Nah sebenarnya ini keputusan Mas Fadli sih untuk mau menerima dia, memberikan kesempatan lagi atau tidak memberikan kesempatan. Gitu. Karena di satu sisi artinya adalah Mas dijadikan pilihan kedua gitu kan. Karena dia rela meninggalkan Mas untuk pertamanya untuk mencoba hal yang baru. Tapi ternyata kok hal yang baru ini udah nggak asik ya, kita kembali ke yang lama gitu. Jadi ya berarti Mas Fadli nomor 2 kan saat itu. Gitu. Nah kemungkinan mungkin akan terjadi seperti itu lagi ke depannya. Kemungkinan ya. Sehingga itu yang perlu Mas Fadli pikirkan. Apakah Mas Fadli siap untuk nantinya hal ini terjadi lagi gitu. Mungkin rasa cintanya atau rasa sayangnya kadarnya lebih besar Mas Fadli ke dia daripada dia ke Mas. Nah, itu yang perlu dipikirkan lagi gitu. Kalau saya Bu ya, kalau pribadi, semisal emang saya di Yang jomblo-jomblo. kalau saya disuruh menunggu dia, saya bakal siap nunggu gitu. Kalau misalnya dia nggak lagi sama siapa-siapa, tapi nyatanya sekarang kan dia lagi sama orang. Jadi soalnya saya sempat nunggu Bu, sempat nunggu dia selama 5 tahun lamanya gitu. Aduh, luar biasa. Berarti ini udah udah 5 tahun yang lalu nih putusnya. Enggak, saya memperjuangkan dia 5 tahun. Oh gitu. Di tahun 2019 lalu. Jadi seperti itu Bu. Udah Bu, nggak usah bahas, kasihan yang lain. Bahas yang lain aja. Iya. Lanjut aja. Rame Bu, lanjut aja rame Bu. Teruskan Bu. Yang lain nontonin banget kayaknya. Lanjut aja yang lain. Bu, malah seperti live streaming curhat. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa Bu, barangkali dari teman-teman ada yang merasakan seperti itu kan berarti. Ya ampun Mas Rehan ketawanya kok ngenyek ya. Kayaknya. Empati dong Mas. Enak Bu maksudnya cerita ini gitu. Iya, jadi ya sebenarnya kembali ke keputusan Mas Fadli. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, setiap keputusan itu ada konsekuensinya Mas gitu. Nah, tergantung Mas sekarang Mas pikirkan konsekuensi dari setiap pilihan Mas itu apa. Coba biasanya kalau saya tuh mempertimbangkan dua hal yang menurut saya sama-sama penting, saya akan menuliskan kayak
kalau saya pilih ini, misalkan nih konteksnya ya, kalau saya memilih untuk menolak dia, konsekuensi apa yang saya dapatkan? Mungkin ya saya akan kehilangan dia selamanya. Yang kedua, saya akan merasa sedih gitu ya. Tetapi selain dampak-dampak negatif, dampak positif apa yang bisa saya dapatkan? Misalkan, saya bisa fokus ke hal yang lain gitu. Kalau misalkan saya melepaskan dia. Terus yang kedua, saya bisa terhindar dari kemungkinan saya dikecewakan lagi oleh dia. Misalkan gitu. Nah, tapi kalau saya nerima dia lagi, nah konsekuensinya apa? Nah, itu dilihat juga dari sisi positif dan negatif gitu. Sehingga nanti itu yang membuat Mas Fadli bisa lebih memilih dengan enak gitu loh. Kira-kira dari dua pilihan ini lebih banyak yang mana yang lebih nyaman buat aku kayak gitu. Dan yang perlu penting dipikirkan adalah jangan terlalu memikirkan perasaan orang lain, tapi kamu mengesampingkan perasaanmu sendiri. Jangan sampai seperti itu, karena ketika orang ini pergi, yang akan bertahan sama diri Mas adalah diri Mas sendiri. Gitu ya, akan berjuang dengan kerasnya kehidupan itu adalah diri sendiri. Jadi yang perlu dipikirkan adalah mengutamakanlah perasaanmu sendiri daripada perasaan orang lain. Gitu. Kalau dalam konteks-konteks tertentu ya. Gitu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan ya untuk sesi Mama Dede hari ini. Sudah pertanyaannya sudah ini keluar dari faal banget ya ini ya. Ya, maafin saya, Bu. Ya nggak apa-apa. Eh, Jaga perasaan diri sendiri. Iya, sangat perlu. Jadi saya bukan egois ya kalau mementingkan diri sendiri. Kita harus lihat kondisi dan situasinya kapan kita harus memprioritaskan diri sendiri dibandingkan perasaan orang lain. Termasuk dalam hal ini karena posisinya kita sudah pernah dikecewakan. Sehingga untuk memberikan kepercayaan kita ke orang lain, kita harus tanya ke diri sendiri dulu. Kita siap nggak gitu untuk menerima dia kembali? Kita siap nggak untuk dikecewakan lagi ketika memang dia nantinya akan mengecewakan kita? Itu yang perlu ditanyakan. Ada yang geleng-geleng? Enggak, Bu, enggak. Enggak siap. Kita harus orang tuanya. Gimana dong? Gimana? Saya udah minta restu ke orang tuanya. Oh, udah minta restu. Oh ya, itu beda ceritanya ya. Kalau udah itu, ya silakan diselesaikan bersama orang tua. Kawin aja udah. Mas, tolong ya ini baru semester 2. Prioritaskan kuliah ya. Setidaknya nanti kalau minta restu tuh ya Mbak. Kalau sudah kerja gitu loh. Karena Mas menjanjikan apa ketika Mas minta restu itu? Ke orang Saya tua. takut, Ibu. Apa? Saya takut kehilangan dia lagi. Oh, takut kehilangan dia lagi. Ya udah. Oke, jadi mungkin rasa takutnya lebih besar daripada rasa takut kehilangannya lebih besar daripada rasa takut dikecewakan lagi. Kalau gitu mungkin lebih tepat pilihannya kalau dicoba lagi. Itu sekaligus untuk membuktikan seberapa setianya pasangan Mas. Apakah memang dia layak untuk Mas perjuangkan? Kalau ternyata dia mengecewakan Mas 2 kali, mungkin Mas bisa menjawab bahwa dia memang tidak sesetia itu sama Mas. Gitu ya. Untuk itu, bagi kalian yang punya pasangan, nah, kan ada orang bilang kalau cemburu itu tanda cinta. Tapi menurut saya, jangan terlalu cemburu. Biarkan dia bersama orang lain, usahakan untuk ikhlas. Kalau dia bermain di belakang, sudah resiko dia untuk kehilangan kalian. Waduh, mantap sekali kesimpulannya ya, Bang Izun. Akan ghosting, akan ghosting. Ya, semua curhat. Oke. Oke, teman-teman, ini udah menunjukkan skala 12 dan kurang 5 ya. Daripada nanti suasananya makin galau nih, kayaknya Mas Fadli bisa-bisa nggak lanjut PBAK ini nanti. Apa? Bahasa Arab ini nanti jam 2. Libur, Bu. Bahasa Arab, Bu, libur. Puasa. Oh, puasa. Ya, libur Bu, mau ngegalau dulu, meratapi nasib. Ya, terserah. Oke, teman-teman, terima kasih buat
diskusinya hari ini dan untuk pemateri yang luar biasa sudah menyampaikan materinya. Saya akhiri ya untuk hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, yang hatinya retak bisa segera menyatu lagi, yang kangen sama pasangannya bisa diobati rindunya, yang jomblo semoga bisa segera dipertemukan oleh pasangan hidupnya. Ya, tapi nggak usah terlalu dipikirkan. Kalian tuh masih usia berapa sih? Nggak usah terlalu mikir gitu ya. Fokus sama kuliah, fokus sama nilai faalnya. Jangan sampai pulang itu yang harus di. Iya, memang pacaran dosa. Makanya kan saya cuma bilang semoga segera ditemukan. Tapi keputusan kalian mau pacaran atau enggak. Gitu ya. Oke, saya akhiri teman-teman. Nanti materinya akan saya share di grup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.